Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, bersama-sama kita belajar firman lagi ya. Saya berharap kita tidak pernah bosan-bosan. Amin. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Puji syukur Tuhan, kami ada hari ini semua karena kemurahan-Mu. Kami ada hari ini semua karena anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam perjalanan hidup kami membutuhkan kekuatan yang dari Tuhan, yang sanggup mengalahkan segala kekhawatiran kami, segala kecemasan kami, dan Tuhanlah tempat pelarian kami. Hingga hari ini Tuhan, kami belajar bersama-sama akan firman-Mu yang senantiasa memberikan kekuatan, senantiasa memberikan pengharapan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan. Kita akan belajar bersama-sama di dalam kitab Perjanjian Lama tetap, yaitu Yeremia 45 ayat yang ke-5. 45 hanya 1-5 Bapak Ibu ya. Saya akan memberikan judul yaitu kesal firman Tuhan. Tentang seorang Baruk ayat 2. Beginilah firman Tuhan Allah Israel tentang engkau hai Baruk. Baruk itu seorang penulis ya, di zamannya Yeremia, dan Yeremia inilah tergolong nabi-nabi besar. Ya, di dalam Alkitab kan ada nabi-nabi kecil, ada nabi-nabi besar. Yunus nabi-nabi kecil, Yeremia, Yesaya itu nabi-nabi besar. Dan Yeremia salah satunya adalah Baruk, hidup di zaman Yeremia, dan dia adalah seorang penulis Bapak Ibu ya. Dialah yang menulis nubuatan Yeremia ya. Jadi apa yang disampaikan oleh Yeremia sebagai juru tulis, dia harus menulis ya. Sahabat baik dari Yeremia. Nah, kita tahu Yeremia ini nabi besar ya, tetapi Baruk jarang dikumandangkan, atau Baruk itu jarang ada tampil di depan ya. Padahal ia kan yang memegang pena di balik pembuatan surat-surat itu ya, atau maksudnya nubuatan yang disampaikan oleh Yeremia. Jadi sebenarnya Baruk ini orang penting juga ya. Dan itu bukan pekerjaan yang aman. Waktu menulis nubuatan itu pasti ada tekanan-tekanan, ada perlawanan ya terhadap Baruk, karena Baruk menyatakan suatu kebenaran melalui si Yeremia. Ketika Raja Yoyakim itu membakar gulungan kitab suci ya, Baruk terus menulis, ia menyalin ulang. Itu kan bukan pekerjaan yang gampang ya. Kalau kita baca di dalam Yeremia 36 ayat dan 32, di situ disampaikan bahwa Baruk menyalin ulang ya tulisan-tulisannya. Ayat yang ketiga, oleh karena engkau telah berkata, celakalah aku, sebab Tuhan telah menambahkan kedukaan kepada penderitaanku. Aku lesu karena keluh kesahku dan aku tidak mendapat ketenangan, kata si Baruk ya. Baruk mulai lelah, mengeluh, karena dia tidak pernah merasakan, di sini dikatakan ketenangan. Dia sedih. Di dalam ayat yang ketiga ya. Dan hidupnya selalu sial katanya, tidak tenang. Di sini dikatakan sebab Tuhan telah menambahkan kedukaan kepada penderitaanku. Baruk menginginkan sesuatu yang lebih aman, yang nyaman, yang tidak letih, lebih besar untuk dirinya sendiri, lebih baik begitulah untuk dirinya sendiri. Di dalam ayat yang kelima Bapak Ibu, nah ini ya, firman Tuhan bilang begini, masakan engkau mencari hal-hal yang besar bagimu sendiri? Nah, janganlah mencarinya, sebab sesungguhnya aku mendatangkan malapetaka atas segala makhluk. Berarti semua alam ini ya, segala makhluk itu kan semua ciptaan Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Nah, saya potong dulu ya Bapak Ibu. Ini kan kita bisa menangkap maksudnya ya.
kamu mencari hal-hal yang besar bagimu. Berarti si Baruk itu ingin juga dia dihargai, ingin juga dia dianggap. Kan selama ini Baruk ada di belakang seorang juru tulis. Maka ibaratnya dia merasa nggak ada artinya. Yang orang-orang kenal adalah Yeremia, padahal gua nih sang penulis, sang penyalin tulisan-tulisan ya. Nah, ayat ini Bapak Ibu ya, saya lanjutkan. Tetapi kepadamu aku kuberikan nyawamu sebagai jarahan di segala tempat kemana engkau pergi. Waktu saya membaca ini saya juga bingung. Maksudnya apa gitu ya. Saya baca berkali-kali. Tetapi kepadamu, maksudnya kan kepada Baruk. Akan kuberikan nyawamu sebagai jarahan di segala tempat kemana engkau pergi. Lalu saya membuka Alkitab bahasa sehari-hari di dalam kebingungan saya Bapak Ibu ya. Akhirnya saya temui kalimat itu bunyinya begini ya. Janjinya bukan tentang ketenaran ya. Saya coba begini, sama dengan di 45 ayat kelima ya, tapi ini di dalam BIS bahasa Indonesia sehari-hari. Mengapa engkau ingin diistimewakan ya? Jangan begitu Baruk sehari-hari. Seluruh umat manusia kuhukum dengan bencana. Maksudnya yang tadi dikatakan makhluk gitu ya. Seluruh makhluk itu. Seluruh umat manusia kuhukum dengan, tetapi nah inilah yang bahasa Alkitab bahasa sehari-hari dengan Alkitab yang kita punya, bedanya di sini Bapak Ibu. Kalau ini saya lebih paham. Tetapi mengenai engkau, setidak-tidaknya engkau akan selamat. Kemanapun engkau pergi, engkau akan hidup. Aku Tuhan telah berbicara. Ya, beda ya Bapak Ibu. Jadi tidak ada salahnya Bapak Ibu juga mempunyai Alkitab bahasa sehari-hari ya, yang tidak riweh gitu, itu tidak membuat kita pening ya. Itu bahasa kita sehari-hari, lebih kita pahami. Ya, jadi artinya kira-kira begitu untuk yang ayat kelima. Mengapa engkau ingin diistimewakan ya? Jangan begitu Baruk. Seluruh umat manusia kuhukum dengan bencana, tetapi mengenai engkau, setidak-tidaknya engkau akan selamat. Kemanapun engkau pergi, engkau akan hidup. Aku Tuhan telah berbicara. Ya, kalau di sini kan yang menjadi kita bingung adalah tetapi kepadamu kuberikan nyawamu. No, inilah ya. Jadi kita lebih memahaminya ya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi oleh Tuhan, dalam pelayanan kita ya, saat tugas pelayanan atau jadwal pelayanan diberikan kepada kita ya, sangat sederhana pelayanan kita, mungkin sebagai aser, sebagai pendoa yang tidak pernah kelihatan ya. Lalu merapikan kursi ya, saya lihat di gereja juga ada ya. Jemaat juga mengatur kursi, merapi-rapikan gitu. Itu kan gak kelihatan, gak seperti yang di atas mimbar, berkhotbah, main musik ya, penyanyi, itu dilihat orang ya. Tetapi masihkah kita ini setia dalam melakukan pelayanan, dalam melakukan pekerjaan Tuhan itu, meskipun kita tidak diperhitungkan, meskipun kita tidak dilihat ya. Kita melayani Tuhan, tetapi ada bagian-bagian dalam diri kita terkadang ingin diperhatikan ya. Ada, maksudnya adalah aku bisa berkhotbah kok, aku bisa menyanyi, aku bisa jadi WL, memberikan diri ya. Nah, tetapi kalau yang gak bisa, ya tetap bersyukur, ya tetap setia, karena Tuhan memperhitungkan semua itu. Tidak ada pelayanan yang besar kecil, semua sama di mata Tuhan. Amin Bapak Ibu.
Sehingga kita tidak pernah merasa kesal, kita tidak pernah merasa kecil pada saat kita cuma jadi aser. Pada saat kita cuma jadi pendoa syafaat. Kan pendoa syafaat biasanya di belakang sana ya, di belakang mimbar. Kenapa saya berkata begini? Karena Tuhan tuh tahu kok nama kita. Tahu kok yang kita kerjakan dalam pekerjaan Tuhan. Nggak harus besar, baru Tuhan tahu. Apapun bentuk pelayanan kita. Ada, saya juga melihat jemaat di sini jemput saudara seiman untuk bersama-sama seperjalanan, ya udah sekalian dijemput datang ke gereja. Itu pun besar juga di mata Tuhan, bukan tidak ada artinya, bukan tidak ada gunanya. Ya, Bapak Ibu, Tuhan menjanjikan bukan ketenaran. Kalau kamu melakukan pekerjaanku besar, wah, namamu akan dielu-elukan. Semua orang satu gereja memanggil kamu, memberikan tepuk tangan. Tidak. Tetapi Tuhan menjanjikan apa? Pemeliharaan dalam kehidupan kita. Jiwa yang tidak pernah gagal dalam kita mengasihi Tuhan dan melakukan pekerjaan Tuhan. Kita jadi jangan sampai seperti Baruk. Kita mau besar. Kalau orang gak lirik kita, wah kita jadi lemah, kita jadi pesimis. Jangan. Nah oleh karena itu kita juga belajar dari sikap Baruk yang mulai putus asa, mulai kesel dengan kondisi yang dia hadapi. Tidak diperdulikan lagi. Pekerjaannya tidak dilirik orang. Capek-capek tapi gak ada orang melirik. Mungkin kita juga begitu di pelayanan. Tetapi percayalah, Tuhan tahu. Amin. Tuhan memberikan kita jiwa yang tetap setia dalam melayani Tuhan dan juga dalam mengasihi Tuhan. Juga mengasihi sesama. Puji Tuhan Bapak Ibu ya. Mari bersama-sama kita bangkit semakin dekat dengan Tuhan, semakin mengasihi Tuhan, supaya kita melihat bahwa Tuhan bekerja dalam kehidupan kita dalam segala keadaan. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih kami kepada Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau Allah yang maha hadir, Engkau Allah yang maha tahu Tuhan. Dan kami percaya Engkau tidak pernah membeda-bedakan apapun bentuk pelayanan kami Tuhan. Tapi yang Kau lihat adalah segala ketulusan, keikhlasan kami di dalam mengasihi dan melayani Tuhan dan sesama. Terima kasih, tetap berikan kami pikiran yang positif Tuhan dalam melayani Tuhan. Pikiran yang lurus dalam melayani Tuhan, agar kami tidak menjadi tawar hati, agar kami tidak menjadi kecewa, bahkan kami tidak menjadi kesal dalam kami melayani Tuhan. Terima kasih, kami percaya Engkau sudah memberi upah Tuhan pada saat kami memberikan yang terbaik kepada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Terima kasih, selamat berjuang di ladang Tuhan, dan Tuhan sangat peduli dan mengetahui siapa nama-nama yang melayani Tuhan. Puji Tuhan. Amin.